Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini berjudul Lari atau Mendekat. Bapak Ibu, setiap hari, bahkan setiap saat, kita diperhadapkan pada godaan-godaan. Dari godaan-godaan keinginan yang dalam tanda kutip tidak berdosa, sampai godaan-godaan yang jelas-jelas berdosa. Ada sebuah tulisan kuno tentang ular beludak. Konon ular beludak itu matanya mempesona korban-korbannya dan menjadikan mereka mudah dimangsa. Kecuali jika mangsa-mangsa itu menyadari dan cepat melarikan diri. Nah, demikian pula dengan godaan dosa yang memukau dan menarik. Hal itu dapat menempatkan kita di dalam bahaya yang serius. Orang yang ingin selamat dari dosa harus dengan cepat pergi menjauh ketika godaan datang. Dan sebuah perjanjian haruslah dibuat dengan mata kita untuk bahkan tidak melihat atau mengabaikan godaan. Karena godaan dosa semacam itu hanya membutuhkan setitik percikan api untuk membakar atau mengobarkannya, dan dalam sekejap orang tersebut bisa jatuh dalam dosa. Bisa diumpamakan bahwa hanya orang yang ceroboh yang akan masuk ke dalam kumpulan penyandang penyakit kusta dan tidur di tengah-tengah kebusukan yang mengerikan. Hanya dia yang berkeinginan ikut menjadi kusta saja yang akan menghampiri penularan. Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bermain-main dengan godaan dosa, jangan ceroboh. Seorang pelaut yang tahu bagaimana cara untuk menghindari badai, dia akan melakukan berbagai macam cara untuk tidak mengambil resiko menerjangnya. Hari ini mungkin kita berhadapan dengan godaan dosa yang datang melalui berbagai cara, melalui teman-teman, melalui hal-hal yang kita tonton. Gadget saat ini adalah media yang sangat-sangat menawarkan banyak hal. Tidak dipungkiri banyak hal-hal yang berguna yang kita bisa dapatkan, tetapi juga tidak sedikit godaan-godaan dosa yang merupakan ancaman besar. Dengan apa kita bisa terhindar? Yang pertama, dengan menjauh atau lari. Contoh dalam Alkitab adalah Yusuf ketika digoda oleh istri Potifar, tertulis dalam Kejadian 39 ayat 12, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Maka selamatlah Yusuf dari kejatuhan dalam dosa, sekalipun harus dibayar dengan penjara karena fitnah istri Potifar. Nah, cara yang kedua adalah dengan kuasa firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Lalu Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi jika kita memiliki firman di dalam hati kita, maka firman itu berkuasa menolong kita untuk kita berani melawan segala godaan dosa dan keinginan-keinginan yang berdosa. Yang ketiga, bagaimana caranya kita menghindar dari dosa? Kita harus berjalan atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi sesungguhnya bagi orang percaya tidak ada alasan untuk jatuh dalam dosa, kecuali memang disengaja. Karena dalam banyak hal dosa itu mendatangkan kenikmatan. Karena itu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tanamkan sungguh-sungguh dalam hati kita bahwa dosa adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Dan kalau kita sengaja berbuat dosa, tidak lari, tapi justru mendekat godaan, maka berarti kita tidak menghargai pengorbanan Kristus yang begitu besar untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, yaitu dengan mengorbankan dirinya dengan mati di salib. Percayalah, kita mampu tidak berdosa, mampu menjauhi godaan dosa, karena kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Roh Kristus sudah
roh kita sudah dibaharui oleh Roh Kristus dan tidak lagi cenderung atau suka kepada dosa, tetapi suka kepada kebenaran dan kekudusan. Sehingga rancangan Allah menjadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah akan terwujud dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat karya penebusan-Mu dan pengorbanan-Mu ya Yesus, yang sudah menjadikan kami orang-orang baru, orang-orang yang sudah diperbaharui dalam roh kami, sehingga kami mampu ya Tuhan untuk mengatasi keinginan-keinginan berdosa kami, karena kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan dikuduskan di dalam Kristus. Karena itu Tuhan, tolong kami, untuk kami ya Tuhan selalu berjaga-jaga, untuk kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus, memiliki firman Tuhan di dalam hati kami, dan kami ya Tuhan berusaha untuk tidak bermain-main dengan dosa, tidak mendekat dengan godaan-godaan dosa, tapi kami akan menjauh dari segala macam hal yang bisa membuat kami jatuh dalam dosa. Pimpinlah hidup kami ya Roh Kudus hari ini, bahkan untuk hari-hari ke depan. Kami percaya kami bisa melakukannya karena Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.